Jumlah yang hadir mengikuti seminar dari Fatma ini dari tingkat 1 sampai tingkat 4 ya jumlahnya sekitar 100 orang. Ya, saya kira memang ini hal yang menarik ya. Saat ini banyak sekali produk-produk yang produk-produk baru terutama untuk obat itu yang muncul di pasaran. Nah, sementara tentunya pada saat produk tadi itu muncul ya kita masyarakat awam itu mungkin belum begitu paham ya. Sementara propaganda mereka tentang khasiat obat ini luar biasa. Jadi misalnya obat ini untuk kesembuhan ini, untuk kesembuhan ini dan segala macam. Nah, ini saya kira memang satu dilema juga ya. Artinya kita selaku para akademisi di sini tentunya punya tanggung jawab kepada masyarakat bagaimana memberikan pengertian kepada mereka bahwa apapun ya termasuk obat baik obat yang konvensional atau obat-obat sintetik ya maupun obat herbal itu semuanya punya efek samping sebetulnya. Lain halnya dengan propaganda mereka yang mengatakan misalnya obat herbal itu tanpa efek samping dan sebagainya. Nah ini yang harus diantisipasi bagaimana kita sebagai insan akademik yang bertanggung jawab di sini, kita juga diharapkan nantinya setelah kita paham ya dengan kita mengangkat tema seperti ini, kita paham apa sebetulnya yang harus kita sampaikan yang sebenarnya kepada masyarakat. Bisa katakan secara umum rata-rata Indonesia itu menerima obat baru sekitar 100 jenis obat baru per tahun kayaknya. Jadi karena biasanya kita di rapat Komisi Nasional itu dalam sekali rapat, biasanya sebulan sekali kita rapat itu mengevaluasi sekitar 8-10 obat baru. Jadi kalau per tahunnya sekitar 100 obat kategori baru menurut kriteria Badan POM di Indonesia. Perkembangan penyakit itu seperti deret ukur, jadi benar-benar meloncat apakah dengan gaya hidup, dengan kemajuan teknologi dan informasi, penyakit itu demikian benar-benar meluas dan makin makin kompleks. Tapi pengembangan obat baru itu seperti deret hitung, jadi lebih lambat perkembangan. Iya, karena memang ini seolah menjadi tantangan bagi para peneliti di bidang pengembangan obat. Mengapa? Jadi ya penemuan obat baru untuk masalah kompleksitas penyakit itu memang beda sekali perjalanannya. Satu pengembangan obat seperti deret hitung, sedangkan perkembangan atau kompleksitas penyakit seperti deret ukur. Ini yang menyatakan jadi kalau kita perbandingkan secara relatif ya memang relatif lambat. Walaupun sekarang hasil kemajuan teknologi kita sudah bisa melakukan rekayasa genetik, kemudian untuk melakukan mass production maupun pengembangan obat baru melalui teknologi yang terbarukan. Namun menurut saya kalau kita dibilang lomba dengan perkembangan penyakit, kita masih relatif ketinggalan dari perkembangan kompleksitas penyakit dengan pengembangan obat seperti itu. Di sisi lain memang kendala
Biaya, ya, sumber daya. Jadi karena pengembangan suatu obat baru untuk memenuhi kriteria keamanan, khasiat, dan juga kualitas itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Seperti yang saya paparkan, jadi investasi kita sekitar triliunan hitungannya untuk mendapatkan satu obat baru seperti itu. Ya, jadi potensi kita itu minimal ada dua yang saya catat. Yang pertama adalah kultur atau tradisi, di mana bukan lagi dalam hitungan tahun atau puluhan tahun, tapi sudah hitungan abad. Masyarakat Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke jadi pasti kenal dengan namanya obat tradisional. Jadi bisa dikatakan 100% masyarakat Indonesia sudah pernah terekspos dengan obat alam Indonesia. Itu satu keuntungan kita. Jadi mindset atau image masyarakat Indonesia itu sudah tidak asing lagi dengan namanya obat tradisional, ya kan, atau obat alam Indonesia. Itu yang keuntungan pertama. Keuntungan kedua adalah sumber daya. Seperti yang saya paparkan bahwa biodiversitas Indonesia itu nomor 1 di seluruh dunia. Untuk daratnya nomor 2 di dunia setelah Brasil. Dan ini keuntungan yang kedua. Dan itu dari 25.000 sampai 30.000 spesies tanaman, di mana diprediksi 6.000 mempunyai potensi sebagai obat. Ini merupakan keuntungan yang kedua yang perlu kita syukuri dan kita kembangkan. Jadi dengan image masyarakat, tradisi masyarakat, dan sumber daya yang demikian melimpah, kita padukan dengan kemampuan sumber daya manusia. Ini adalah suatu yang disebut dengan sleeping giant. Jadi seperti potensi raksasa yang sedang tidur yang segera kita perlu bangunkan dan kita optimalkan seperti itu. Atau peran dari obat modern atau obat konvensional dengan obat alam itu berbeda, ya kan? Jadi masyarakat ini yang tidak dipahami betul posisi obat modern itu ada di mana, posisi obat alam itu ada di mana. Jadi ekspektasi itu harus secara proporsional kita taruh. Jadi untuk kondisi-kondisi tertentu bisa ditangani dengan obat alam, kondisi tertentu sebaiknya memang menggunakan obat konvensional atau obat modern. Ini yang harus dipahami. Maka peran kami selaku pendidik atau yang di institusi perguruan tinggi itu adalah memberikan edukasi terus-menerus supaya masyarakat menyadari kapan seseorang dengan kondisi tertentu menggunakan obat alam, kapan kondisi tertentu memang sebaiknya menggunakan obat konvensional atau obat modern. Mengetahui posisi itu, maka obat modern maupun obat alam masing-masing mempunyai posisinya sendiri-sendiri seperti itu.